Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, keempat kompetensi ini ya yang kalian harus memilikinya. Kemudian, sebelum kita ke materi, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu tentang nama-nama Nabi, ya, nama-nama 25 Rasul. Yang jumlahnya ini adalah 25 Rasul. Untuk lebih jelasnya, kita simak lagu berikut. Ya, ayo bernyanyi. Solid Kids. Solid Kids. Ya, kita lanjutkan ya. Sudah mendengarkan lagu tadi, kita lanjutkan pada materi tentang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Jadi Nabi dan Rasul itu wajib kita ketahui dan imani, diyakini. Karena itu merupakan salah satu rukun iman. Coba rukun iman keberapa? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat. Yang pertamanya iman pada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah beriman kepada Rasul Allah. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Nah, salah satu dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah tauladan utama uswatun hasanah bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak. Nah, sekarang kita lihat setelah kita melihat sekilas tentang Nabi dan Rasul, nah di sini kita lihat tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Nama lengkap Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Daud bin Ibsa bin Uwaid bin A'bir bin Salmun bin Nahshun bin Wainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuja bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Nah, ini merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi ada dua kerajaan di sini, Talut dan Jalut. Raja Talut adalah raja yang taat pada Allah, yang beriman kepada Allah, sedangkan Raja Jalut adalah raja yang kafir, yang menolak aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam pada waktu itu adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Nah, jadi Nabi Daud adalah merupakan bala tentaranya Raja Talut yang dapat mengalahkan Raja Jalut dan dapat membunuhnya. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Jabur. Nah, ini sekelumit kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nah, di sini dikisahkan di dalam Al-Qur'an ini tentang karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu diberikannya kitab Jabur. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad fadalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda jabura. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Jabur kepada Daud. Nah, ini Al-Quran tentang karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu diberikannya Jabur. Ya, kemudian kita lanjutkan mujizat Nabi Daud alaihissalam. Di sini ada mujizat, artinya kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud? Yang pertama, mujizat Nabi Daud alaihissalam adalah bisa memahami bahasa burung-burung. Jadi bisa memahami bahasa hewan, yaitu burung. Kemudian yang kedua, dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian dia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Kemudian yang ketiga, dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai
yang saling menjalin secara berkesinambungan sehingga menjadi baju besi yang indah. Ya, bisa digunakan untuk berperang. Kemudian yang keempat, mempunyai suara yang sangat merdu. Jadi diberikan oleh Allah, yaitu suara yang sangat merdu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mujizat dari Nabi Daud adalah diberikannya kitab Jabur. Nah, ini adalah 5 mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita lanjut. Nah, ini ada akhlak atau perilaku Nabi Daud alaihissalam yang kita patut tauladani dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja akhlak Nabi Daud alaihissalam? Yang pertama, Nabi yang amat taat. Jadi Nabi Daud itu adalah Nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai ketaatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, ini adalah akhlak daripada Nabi Daud. Jadi dia beribadah, sholat malam, ya, kemudian berpuasa separuh tahun, berpuasa 1 hari dan sehari juga berbuka, terus berselang, ya. Nah, ini yang kedua, gemar bertasbih kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian dalam kebenaran maksudnya di sini. Kemudian yang keempat, tidak sombong. Ya. Kemudian walaupun tidak sombong, walaupun diberikan pengetahuan kerajaan. Nah, ini tidak sombong. Jadi dia memiliki pribadi yang rendah hati, rendah hati atau tidak sombong. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan yang kalian wajib dijawab. Silakan kerjakan dalam buku latihan, ya. Ada 5 soal. Nah, nih, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Dibaca lagi bukunya, ya. Nanti diperiksa. Cukupkan materinya sampai sini. Ya, untuk kedepannya kita akan mempelajari kisah tauladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.